Kalau kita ngomongin tentang sebuah strategi, nama Sun Tzu pasti muncul. Dia ini adalah sering disebut sebagai penulis buku strategi yang paling legendaris di dunia, The Art of War. Bukunya kecil banget, cuma 13 bab, tapi bisa bikin nama Sun Tzu hidup ribuan tahun setelah dia meninggal. Ini namanya panjang umur. 3 pertanyaan penting, siapakah si Sun Tzu ini? Apakah dia beneran ada atau cuma tokoh legenda? Dan kenapa ajarannya masih dipakai sampai sekarang ini? Sun Tzu hidup di Tiongkok kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu Tiongkok belum jadi negara sebesar kayak sekarang ini. Bayangkan saja dulu, Tiongkok itu isinya pecahan kerajaan kecil, masing-masing punya raja sendiri, punya tentara sendiri, dan mereka sering banget perang antara satu dengan yang lainnya. Nah, masa itu dikenal sebagai periode Spring and Autumn. Kenapa disebut gitu? Karena buku sejarah resmi Tiongkok waktu itu namanya Chun Qiu alias Spring and Autumn Annals jadi catatan utama. Intinya gini loh, ini zamannya kacau, semua negara saling sikut, rebutan wilayah, rebutan kekuasaan, dan di masa kayak gini wajar banget kalau muncul banyak pemikiran militer. Tapi dari semua itu cuma satu yang paling dikenal sampai sekarang, yaitu Sun Tzu. Konon Sun Tzu ini awalnya lahir di negara Qi, tapi kemudian pindah ke negara Wu. Nah, di negara Wu inilah dia jadi jenderal sekaligus penulis strategi perang. Ceritanya yang paling terkenal tentang dia adalah waktu dia diminta melatih sebuah pasukan, tapi bukan pasukan biasa, melainkan selir istana. Jadi ceritanya gini, Raja Wu itu penasaran banget, bener nggak Sun Tzu ini jenis strategi? Jangan-jangan cuma omdo atau ya omong doang. Akhirnya Sun Tzu dikasih tantangan, coba latih 180 selir istana jadi pasukan tempur. Kebayang nggak sih? Orang-orang yang biasanya sibuk nyanyi, nari, atau ya nemenin raja, tiba-tiba disuruh latihan militer, ya Sun Tzu pun bikin mereka baris, kasih instruksi yang sederhana, hadap kiri, hadap kanan, jalan, ya PBB. Tapi yang terjadi, selir itu ketawa ketiwi, malah anggap ini permainan. Sun Tzu pun bilang, kalau prajurit enggak nurut salah satu komandan, jadi dia ulangi lagi perintahnya. Kalau ini lebih tegas, tapi mereka masih ketawa ketiwi. Akhirnya Sun Tzu bilang, kalau aturan sudah jelas, tapi prajurit tetap nggak taat, maka salahnya ada pada pemimpin mereka. Jadi pemimpin harus dihukum. Nah, dia pun menghukum mati 2 selir favorit raja yang kebetulan jadi pemimpin kelompok itu. Raja kaget dong, bahkan marah. Tapi Sun Tzu tegas, disiplin harus tegakkan, aturan nggak bisa main-main. Setelah itu bagaimana? Semua selir langsung serius, disiplin, patuh pada instruksi. Nah, dari cerita ini aja kita bisa lihat filosofi Sun Tzu. Bagaimana aturan harus jelas, disiplin harus tegakkan, bahkan kalau harus bikin keputusan yang berat. Banyak sejarawan bilang cerita ini mungkin dilebih-lebihkan, tapi sebagai legenda, kisah ini menunjukkan prinsip utama Sun Tzu, kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan strategi yang bisa diterapkan di mana saja, bahkan di situasi yang paling nggak masuk akal sekalipun. Jadi dari awal saja Sun Tzu udah digambarkan sebagai sosok yang nggak cuma pintar, tapi juga keras kepala dalam sebuah prinsip. Dan inilah yang nanti dituangkan ke dalam bukunya The Art of War. Jadi setelah kita kenal sedikit tentang siapa itu Sun Tzu, sekarang waktunya kita masuk ke karya legendarisnya The Art of War. Buku ini sebenarnya kecil, cuman 13 bab. Jangan salah, tiap babnya itu padat banget sama strategi. Dan hebatnya meskipun ini ditulis lebih dari 2500 tahun yang lalu, isinya masih relevan banget sampai sekarang ini. Sekarang kita akan mengenal tentang rencana perang Sun Tzu itu. Sun Tzu bilang, sebelum perang, seorang jenderal harus menghitung dulu sebelum faktor yang ada. Bukan cuma soal jumlah tentara, tapi jumlah moral. Kondisinya cuaca, keadaan medan, logistik, dan kepemimpinan. Kedengarannya simpel, tapi faktanya banyak banget perang gagal gara-gara nggak ada perhitungan di awal ini. Contohnya bisa kita lihat dari perang yang terkenal antara negara Chu dan Wu di Tiongkok kuno. Pasukan Chu itu jumlahnya lebih gede, tapi mereka sering kalah karena strategi dan dalam perhitungannya. Mereka amburadul, sementara Wu yang kecil bisa menang karena pemimpin mereka lebih siap. Kalau kita tarik kehidupan sekarang, itu sama saja kayak orang yang buka bisnis tanpa rencana. Misalnya bikin kafe tapi nggak pernah mikirin target pasar.
modal atau lokasi, ya ujung-ujungnya rugi. Buat kafe di hutan kan nggak masuk akal ya kan. Jadi pelajarannya dari bab ini, siapa yang banyak menghitung di awal akan banyak menang di lapangan, siapa yang sedikit menghitung akan banyak kalah. Bagaimana kita ngomongin tentang biaya perang ya kan? Sun Tzu tegas bilang perang itu mahal, setiap kali pasukan berangkat logistik habis, tenaga terkuras, rakyat menderita. Jadi jangan gampang-gampang memutuskan untuk perang. Kalau kita tarik ke modern, ini mirip target sama startup atau bisnis baru. Banyak founder yang asal bikin duit buat promosi besar-besaran tanpa lupa mikir strategi yang jangka panjang. Akhirnya modal keburu habis sebelum bisnis jalan. Ya, buyar. Jadi Sun Tzu ini ngajarkan kita untuk mikir kalau harus berperang, bikin perang itu singkat, efektif, dan langsung menuju kemenangan. Karena kalau kelamaan, semuanya pihak bakal rugi. Ya, burlah. Ya, jadi pertanyaannya adalah, Sun Tzu ini beneran ada atau sebuah mitos doang? Atau cerita-cerita rakyat? Menurut kalian bagaimana? Jadi gini, masalahnya catatan tentang Sun Tzu itu minim banget. Bahkan sebagai sejarawan ini, percaya kalau dia mungkin nggak pernah hidup sama sekali. Legenda yang paling terkenal bilang Sun Tzu adalah jenderal dari negara Wu. Tapi kalau kita cek catatan sejarah resmi Tiongkok yang namanya Siji atau catatan sejarah agung yang ditulis sama Qian, cerita tentang Sun Tzu itu singkat banget, cuma beberapa baris. Itu pun lebih banyak ringkasan daripada biografinya sendiri. Ada sejarawan modern yang bilang mungkin sebenarnya The Art of War itu bukan ditulis satu orang, tetapi hasil kumpulan strategi militer dari berbagai jenderal, lalu dikasih nama Sun Tzu supaya gampang diingat. Tapi ada bukti kuat juga kalau teks ini memang kuno banget. Tahun 1972 di Tiongkok, arkeolog menemukan manuskrip bumbu di sebuah makanan bangsawan dinasti Han. Isinya ya teks The Art of War. Dan ini membuktikan kalau buku ini memang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, yang jadi perbedaannya adalah apakah benar ditulis oleh satu orang saja yang bernama Sun Tzu atau cuma dinisbatkan ke nama tersebut? Ya nggak tahu. Kalau dipikir-pikir ini mirip kayak kasus Homer di Yunani. Homer ini penulis Iliad dan Odyssey, ya, tapi banyak juga yang percaya dia cuma simbol bukan orang yang nyata. Sama juga kayak Sun Tzu ini, mungkin dia tokoh nyata, mungkin juga simbol. Tapi satu hal yang jelas, bukunya itu nyata, ajarannya nyata, dan pengaruhnya juga nyata. Dan kadang dalam sejarah, pengaruh lebih penting daripada fakta biografi. Karena meskipun kita nggak tahu detail hidupnya Sun Tzu ini bagaimana, kita tahu ajarannya udah nge-shape dunia ini sampai hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.